Selamat datang di channel Kilan Mining. Pada video kali ini, gua akan membahas mengenai profitabilitas untuk RT 3070 Ti dari MSI dengan versi Supreme X. VGA ini merupakan VGA high-end yang mempunyai manufaktur, build quality, serta thermal design, thermal paste, dan thermal pad yang sangat baik, sehingga dapat memberikan pendinginan yang maksimal, dan VGA ini dijamin tidak akan mencapai thermal throttling. Langsung saja kita buka. Bingkisannya cukup berat dan memang terlihat sangat eksklusif. Ini merupakan buku panduan, terdapat buku garansi dan lain sebagainya. Kita buka bagian dalam, dan juga kita akan mendapatkan MOSFET dengan label Supreme dari MSI. MOSFET-nya juga sepertinya ini bagus, bisa dipakai buat gaming. Dan juga kita mendapatkan VGA holder. VGA holdernya ini sangat bagus, kokoh. Kita lihat seperti ini. Sangat keren. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah VGA-nya itu sendiri. VGA-nya berat seperti yang diharapkan dari Supreme X. Ini merupakan VGA high-end dari MSI yang mempunyai kualitas build yang sangat bagus, kualitas pendinginnya juga sangat bagus, dan terlihat lebih mewah. Bisa dilihat cukup tebal, berat. Di sini sepertinya RGB. Lalu untuk tampilan belakangnya seperti ini. Dan untuk VGA ini dia menggunakan 6+2 pin. Sangat keren. Oke, langsung saja. Selanjutnya gua akan membahas mengenai profitabilitas atau hasil hash rate dari VGA ini. Gua akan mencoba mining Ethereum, Ethereum Classic, Ravencoin, dan Ergo. Nah, sekarang VGA-nya udah gua pasang untuk di komputer test bench. Ini gue sediain khusus untuk melakukan pengetesan, overclocking dan lainnya. Di sini kita lihat untuk VGA ini sangat elegan, keren. RGB-nya juga nggak norak, dia kayak diselip-selipin gitu. Terus di bagian atasnya juga RGB-nya juga nggak terlalu mencolok. Ini cakep sih VGA-nya. Cuman dimensinya dia cukup panjang, malah panjang banget. Ini dimensinya panjang banget. Jadi kalau mau beli VGA ini buat dipasang di casing, mungkin harus pilih casing yang benar-benar besar ya. Oke, selanjutnya gue akan membahas mengenai hash rate untuk VGA ini. Oke, jadi pada tahap pertama ini gue akan melakukan testing untuk mencoba menambang Ethereum dan melihat seberapa besar hash rate yang dihasilkan VGA ini. Langsung saja kita lihat pada bagian sini adalah overclockingnya, yang mana gue menggunakan statistik berikut: power limit 250 watt, memory clock 2600, fan 75, dan absolute core clock di 1150.
Dan watt yang gua hasilkan pada VGA ini yaitu 148 watt, yang mana kalau harga Ethereum sekarang sih masih oke lah, cuman kalau untuk harga Ethereum turun itu kurang karena wattnya terlalu tinggi. Dan untuk hash rate-nya adalah sebagai berikut. RTX 3070 Ti ini dia menghasilkan hash rate Ethereum sebesar 43,88 MHz, yang mana karena ini adalah versi limited hash rate, maka performanya hanya setengah, tidak full 100% dari VGA ini. Andai saja VGA ini bisa memberikan 100%, kemungkinan bisa tembus sekitar 80 atau 85 MHz Ethereum. Namun sayangnya sekarang masih di limit, yaitu kita mendapatkan 43 MHz sekian. Nah, jadi sekarang waktunya kita melihat berapa sih yang dihasilkan oleh RTX 3070 Ti untuk menambang Ethereum. Sebelumnya, untuk melihat kalkulasi atau kalkulator pendapatan menambang kita bisa cek website What2Mine, di mana di sini kita tinggal masukkan hash rate yang kita dapat dan power yang kita gunakan. Jika sudah selesai, tekan tombol calculate dan dia akan menampilkan estimasi pendapatan kita berdasarkan harga Ethereum saat ini, yang mana harga Ethereum sekarang adalah 2000 US dollar. Kita akan menghasilkan 0,0012 Ethereum per hari. Jika dikalkulasikan ke dalam dolar, maka akan menghasilkan 2,58 US dollar. Dengan biaya listrik yang kita keluarkan adalah 0,36. Jadi bersihnya tuh kita dapat 2,22 US dollar. Yang mana jika kita hitung berdasarkan spekulasi hari-hari sebelumnya, dengan RTX 3070 Ti ini akan menghasilkan sebanyak 77,25 dolar sebulan dan biaya listriknya sebesar 10,66 US dollar sebulan. Jadi coba kita hitung ke dalam rupiah. Oke, jadi hasil yang bisa kita dapat dalam sebulan itu dari RTX 3070 Ti dengan menambang Ethereum adalah sebesar 1.100.000 sekian. Itu berdasarkan harga Ethereum sekarang. Dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 154.000. Jadi bersihnya itu kurang lebih kita dapat 950-an untuk VGA RTX 3070 Ti ini. Nah, pada bagian kedua ini gua melakukan testing untuk menambang Ravencoin, yang mana set overclocknya masih sama seperti sebelumnya. Lalu untuk daya yang dibutuhkan dalam menambang Ravencoin pada RTX 3070 Ti ini cukup tinggi, yaitu 233 watt dengan temperatur 54 derajat. Yang artinya menambang Ravencoin itu membutuhkan daya kurang lebih 100 watt lebih besar daripada kita menambang Ethereum untuk VGA ini. Untuk hasilnya sendiri, RTX 3070 Ti menghasilkan hash rate sebesar 36,4 MHz, yang artinya VGA ini belum melakukan limit terhadap hash rate untuk Ravencoin. Sampai saat ini dia hanya melakukan limit untuk Ethereum dan Ethereum klasik saja. Jadi jika kita mau menambang koin lain seperti Ravencoin, Ergo dan lainnya, seharusnya masih belum kena limit. Jadi kita masih bisa mendapatkan 100% performanya untuk VGA ini. Oke, sekarang mari kita lihat berapa yang dihasilkan oleh Ravencoin. Hash rate pada VGA ini yang kita dapatkan adalah 36,43 MHz, yang mana power yang kita gunakan sebesar 248 watt. Langsung saja kita hitung. Nah,
dari VGA ini kita akan mendapatkan estimasi reward sebesar 65 Raven Coin. Sedangkan jika dikonversikan ke dalam US dollar, maka nilai yang kita dapatkan adalah 3,6 US dollar. Untuk biayanya sendiri adalah sebesar 0,60 US dollar dan profit bersihnya itu kita adalah $3,0,7. Yang mana jika kita mengikuti hasil spekulasi hari-hari sebelumnya, maka dalam satu bulan itu kita bisa menghasilkan $109,93 dan biaya yang kita keluarkan adalah 17 US dollar. Langsung saja coba kita hitung profit bersih yang kita dapatkan adalah, ya, jadi jika kita menambang Raven Coin pada VGA ini, maka hasil yang kita dapatkan sekitar 1.300-an. Lebih rendah dibandingkan Ethereum, namun koin yang didapatkan jelas lebih banyak. Nah, pada sesi ketiga ini, gua akan melakukan testing untuk menambang Ethereum Classic atau ETC Hash, yang mana settingan overclocknya masih sama seperti sebelumnya. Absolute core clock di 1150, memory clock di 2600, fan-nya di 75%, dan power limitnya sebenarnya ini hanya butuh sekitar 150. Lalu untuk watt yang dibutuhkan adalah 146 watt dengan temperatur 45 derajat, dan untuk hash rate-nya kita bisa lihat pada bagian sebelah kiri. RTX 3070 Ti ini menghasilkan hash rate Ethereum Classic sebanyak 43,47 MHz, kurang lebih sama dengan hash rate pada Ethereum, yang artinya VGA ini sudah dilakukan limit hash rate untuk Ethereum Classic juga. Jadi ETH dan ETC pada VGA LHR itu kena limit semua. Jadi jika ingin membeli VGA RTX 30 yang versi LHR, sebaiknya harus pilih dulu koin yang mau ditambang dan tentukan rencana ke depannya. Nah, sekarang mari kita lihat berapa sih hasil yang didapatkan dari menambang Ethereum Classic. Hash rate yang kita dapat dari RTX 3070 Ti untuk Ethereum Classic kurang lebih adalah 43,44 MHz, yang mana powernya digunakan sebesar 148 watt. Jadi langsung saja kita tekan tombol calculate, dan reward yang kita dapatkan adalah sebanyak 0,4 Ethereum Classic atau ETC. Dan jika di dalam dolar, kita mendapatkan 1,74 US dollar. Untuk biaya yang dikeluarkan itu kurang lebih sama dengan Ethereum, yaitu 0,36, dan profit per hari kita kurang lebih 1,38 dolar. Jika berdasarkan spekulasi hari-hari sebelumnya, dalam satu bulan kita akan mendapatkan sebesar 52 US dollar dan biayanya untuk listrik sebesar 10 US dollar. Mari kita hitung. Oke, jadi dengan Ethereum Classic kita bisa menghasilkan sebesar 750.000 dalam satu bulan. Dan untuk biayanya sendiri sebesar 150. Jadi, profit bersih yang kita hasilkan kurang lebih sekitar 600 ribuan jika kita menambang Ethereum Classic untuk VGA ini. Oke, pada sesi keempat ini gua melakukan testing untuk menambang Ergo, yang mana settingan overclocknya masih sama seperti sebelumnya, yaitu absolute, memory, dan fan-nya semua masih sama. Lalu untuk mining Ergo ini, daya yang dibutuhkan masih sama juga dengan Ethereum atau Ethereum Classic sebesar 146 watt, yang mana temperaturnya juga sangat dingin, masih di 47 derajat. Namun hash rate yang dihasilkan VGA RTX 3070 Ti untuk menambang Ergo ini sebanyak 160 MHz.
ini masih bisa di overclock lagi, dimaksimalkan lagi hingga mencapai 170-an mungkin. Namun karena ini untuk versi testing, jadi gua memberikan secara general. Artinya VGA ini masih belum kena limit hash rate pada Ergo Mining. Oke, sekarang mari kita lihat hasil yang didapatkan pada Ergo. Hash rate yang dihasilkan oleh VGA ini sebesar 161 MHz dan power yang digunakan kurang lebih sama dengan menambang Ethereum. Langsung saja kita hitung. Koin Ergo yang kita dapatkan per hari kurang lebih sebesar 0,6 Ergo koin, dan jika dikonversikan ke dalam dolar, hasilnya adalah 3,19 US dollar dengan biaya 0,36 US dollar setiap harinya. Jika kita mengikuti harga spekulatifnya, maka hasil yang kita dapatkan dalam satu bulan itu kurang lebih 95,68 US dollar dan biaya yang dikeluarkan adalah 10,66 US dollar, di mana profit bersih yang kita dapatkan kurang lebih 85 US dollar atau sebesar 1.230.000-an. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa menambang Ethereum pada harga Ethereum yang sekarang itu masih lebih menguntungkan dibanding beberapa koin lainnya. Namun kita belum tahu apakah ke depannya hal ini masih bisa bertahan atau bahkan koin-koin lainnya yang bahkan lebih menguntungkan, misalnya seperti Raven Coin atau Ergo Coin yang harganya meningkat drastis dan reward yang kita dapatkan itu jauh melebihi dari apa yang kita dapatkan saat ini. Jadi apabila ingin membeli VGA RTX yang versi LHR, sekali lagi silahkan pilih koin terlebih dahulu, apakah koin yang akan ditambang nantinya menguntungkan atau tidak. Jika dirasa profitnya masih masuk akal dan masih menguntungkan, maka silahkan dicoba. Namun apabila tidak, mending jangan dipaksakan, karena dengan VGA LHR menambang Ethereum yang sebentar lagi akan melakukan hard fork dan mengakibatkan reward mining berkurang, itu sangat-sangat buruk sih untuk investasi, kecuali ada rencana lain untuk menambang koin-koin lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, dan masukan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.